Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan merekomendasikan ALT coin yang akan di hold bulan Desember ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju. Dan teman-teman kalau mau gabung di grup untuk koin-koin Indodax ada juga di deskripsi ya. Dan kalau mau gabung di channel Telegram untuk sinyal-sinyal koin Indodax juga ada di deskripsi, dan khusus untuk koin micin juga ada di deskripsi grupnya ya. Ya udah, kita langsung koin pertama yang aku rekomendasikan untuk di hold bulan Desember ya. Yang pertama itu BCD ya, Bitcoin Diamond. Kita buka dulu Evan chartnya ya. Mungkin Bitcoin ini BCD ini ya, mungkin malah sebelum awal bulan Desember bisa naik insya Allah. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan untuk BCD ya. Seperti biasa indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Ini untuk 1 jam ke depan akan koreksi untuk BCD ya. Minimal koreksi ke sini 26.617. Lalu dia nabrak parabolic SAR di 26.500, bisa ke sini 26.200, maksimalnya di sini di 25.471 ya. Kita cek untuk TF 2 jam BCD ya. Untuk chart 2 jamnya masih kuat ya, Stochastic RSI juga masih kuat, MACD juga masih kuat untuk naik, belum ada bengkokan. Bisa ke sini untuk masih naik 27656, maksimalnya di sini nih 28170 untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jamnya ya, 2-3 hari ke depan untuk BCD. Nah, ini juga bisa naik ya, tapi Stochastic RSI ngajak koreksi dulu dikit. Minimal koreksi ke sini ke 26600, lalu ke sini ke 26200, maksimal di sini nih ke 25.028 ya. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Nah, ini berarti nih buybacknya di sini untuk harga BCD ya. Untuk harga BCD dari 25.000 sampai, ntar kita cek di TF 1D dulu, 25.000 untuk buyback BCD ini ya, di 21.000 sampai 25.000 ya. Untuk buybacknya 21.000 sampai BCD sampai 25.000 ya BCD. Dan seminggu ke depan bisa, kalau dia bisa naik ke sini nabrak parabolic SAR di 30.000, minimal ke sini ke 33, lalu ke sini 34, lalu bisa ke sini nih ke 39-an ya. Kita cek untuk TF 3D nya Bitcoin Diamond. Ini Stochastic RSI nya ya udah ada ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikuti minimal naik untuk 2 minggu atau 10 hari ke depan. Bisa ke sini nih ke 32.000, kalau dia nabrak parabolic SAR di 38.000, maksimal bisa ke sini ke 62.000 ya. Kita cek untuk 1W nya. 1W nya juga Stochastic RSI nya lagi masih datar, MACD juga kayak gitu. Tinggal nunggu momentum dan support ya. Kalau di awal bulan depan bisa sanggup naik ke 37.000, minimal bisa ke sini nih ke 65. Kita cek untuk TF 2W nya BCD. Ini juga nunggu support ya, Stochastic RSI udah menjalar sedikit demi sedikit untuk naik ke atas. MACD masih kuat ya untuk turun dikit. Paling turun ya tadi di 21.000 sampai 25.000 ya kalau mau buyback BCD. Lalu bisa naik kalau minimal lah bulan depan 43.000 ya. Bisa ke sini ke 62.000 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini. 69 di TF 2W ya, bisa ke sini nih. 111, bahkan bisa ke 160-an lagi ya. Kita cek untuk TF 1 bulannya ya. TF 1 bulan ini sama kayak BBC, kayak sama Bitcoin ya, sama BTC sama, ini mirip-mirip. MACD nya masih kokoh kayak gitu, belum ada untuk turun ke bawah ya, belum ada bengkokan. Stochastic RSI juga koreksi dikit untuk kayak ngambil napas gitulah.
Di 21.000 bener, 20.000 lah, 20.000 sampai 25.000 untuk buyback ya. Kalau pertengahan bulan depan sampai ke sini ke 135 bisa ya ke sini lah. Lalu koin selanjutnya itu BSP ya. BSP kita buka chartnya untuk BSP ya. Dan untuk teman-teman nanti kalau mau request koin apa yang mau dibacakan analisa, mau dibacakan chartnya, boleh ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacakan ya. Walaupun nggak aku bacain semua karena ya terlalu banyak lah intinya kayak gitu. Jadi mohon maaf. Balik lagi kita ke BSP ya. Untuk indikatornya seperti biasa yang suka aku pakai MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan bisa koreksi, tapi Stochastic RSI-nya masih ngajak naik ya. Maksimal mungkin bisa naik ke sini BSP ini malam ini. Nih ke 231 paling tinggi ya. Kita cek untuk TF 2 jam. TF 2 jam juga Stochastic RSI-nya masih ngajak naik ya. Maksimal ke sini dulu 231, maksimal di sini 236 ya. Kita cek untuk TF 4H ya. Untuk BSP Stochastic RSI juga masih ngajak ke atas. Udah nabrak parabolic SAR ya. Bisa ke sini. Di 231 bisa ke sini nih. Maksimal bisa di sini. 255 untuk TF 4 jamnya ya. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D ini yang bikin bagus ini ya. Stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas, MACD juga mengikutin ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di akhir bulan ini ya. Di sini atau awal bulan depan di 242. Minimal bisa naik ke sini nih. 2566 2.500 sekian ya. Maksimal di sini 2.800. Kita cek untuk TF3D. Nah, TF3D juga Stochastic RSI-nya udah mulai ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikutin, minimal naik ke sini akhir bulan ini 2580. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 283 bisa ke sini 4 juta sekian ya, maksimal bisa di sini nih 7.566. Kita lihat di TF1W-nya ya. Di TF1W mau ngajak koreksi dulu dikit. Nah, kalau mau buybacknya di sini nih. Untuk BSP ya. Mau buybacknya di harga 2 jutaan. Berapa ini? Nah, di 1.800 ya. Sampai sini nih. 1.100 sampai 1.800 kalau mau buyback si BSP ini ya. Nah, kita cek. Nah, ini di 2W-nya juga udah bagus banget, tinggal dorong aja, tinggal nunggu momentum karena Stochastic RSI udah ngangkat ke atas, MACD mengikutin ya. Minimal naik di bulan depan ke sini 2.800. Kalau dia berani nabrak parabolic SAR di 4.300 sekian, minimal ke sini 5.500, maksimal bisa ke sini nih. Di TF2W ya di 73 sekian ya. Kita cek di TF 1 bulannya. TF 1 bulan ini Stochastic RSI-nya masih agak lempem ya, tapi udah mau bentuk cup candle baru. Nunggu support dari TF sebelumnya. Ini cup candle-nya ini udah terbentuk ini ya. Di sini ku tulisin semua ya, cup candle 1 ya. 2 lalu 3 ya, 3. Nah, ini yang keempat kayak gini nih. Insya Allah bisa, mudah-mudahan bisa ke 6 jutaan ya, siapa tahu ya. Tapi ini aku rekomendasikan BSP. Lalu koin selanjutnya itu BTG, Bitcoin Gold. Ini anak Bitcoin semua ya. Kita buka untuk BTG. Kita buka untuk TF 1 jam ke depan Bitcoin Gold ya.
Ini juga lagi naik. Bollinger Band seperti biasa ya. MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI. Nah, ini mau ngajak koreksi dulu ya di TF 1 jam ke depan. MACD juga masih agak kokoh ya, minimal koreksi ke sini 840, lalu ke sini mungkin bahkan bisa ke sini ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 808 bisa ke sini nih. 786 itu untuk TF 1 jamnya. Kita cek TF 2 jam, TF 2 jam juga bisa koreksi kalau kurang support ya, karena udah mulai agak bengkok ke bawah. Tapi mudah-mudahan dia kuat ya. Kalau dia nggak kuat ya ke sini nih. Ke sini 822, bahkan bisa ke sini 7858 ya. Kita cek untuk TF 4 jam BTG ya. Ini juga bisa ngajak koreksi nih, stochastic RSI udah bengkok, MACD walaupun MACD baru keluar ya. Dan moving average juga mau ngajak naik ya. Bisa maksimal naik ke sini nih. 900. Kalau dia kurang support bisa balik lagi ke sini dan langsung nabrak parabolic SAR. Nah, aku belum lihat ini supportnya di mana ya, karena belum kelihatan di TF. Gimana ini ya? Ntar aku refresh dulu, ini terlalu dekat untuk candlenya. TF 1D ini mau lihat support untuk buybacknya di berapa ya? Untuk BTG ini. TF 1D indikator seperti biasa ya. Ini kayaknya langsung naik ini. Cuman kita lihat dulu ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini udah cakep banget nih. Kalau mau buyback sih sebenarnya di sini nih 794 sampai ke 850 ya. Kalau mau buybacknya nih. Karena ini MACD sama stochastic RSI udah mulai ngarah ke atas. Kalau dia minimal naik ke sini nih 2-3 hari ke depan ke 900. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 952, maksimal bisa ke sini nih. Minggu depan ya. Bisa ke 1 juta lagi ya. Kita cek untuk TF3D. TF3D juga stochastic RSI ngajak naik ke atas ya. MACD biasanya mengikuti, minimal naik ke sini nih. Ke 955, lalu ke sini 1.07 ya. Sini maksimal mungkin di sini nih. Di 1.400 sekian ya. Nah, kita cek untuk TF2W. Nah, TF2W ini nunggu support dari TF sebelum-sebelumnya ya, karena stochastic RSI juga datar, MACD juga datar. Paling koreksi ke sini kalau mau buyback tadi yang aku bilang tadi ya. 705 sampai di sini nih kalau mau buyback ya. Nah, 432 sampai 700 berapa tadi? Nah, di 700 ntar di 689 ya, dari 400 sekian ke 689 kalau mau buyback di TF 1W atau 2W ini. Nah, udah itu bisa naik ya, minimal naik ke sini untuk minggu ini, lalu ke sini 1.200 ya, langsung nabrak parabolic SAR. Mungkin maksimal di sini nih naik ya untuk awal bulan depan atau pertengahan bulan depan. Kita cek untuk 2W nya. 2W juga udah ngarah ke atas ya, stochastic RSI ya. MACD bisa mengikuti, minimal naik untuk awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ke sini nih. Minimal naiknya ke 1.400. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 1.700 bisa ke sini. 2.600 mungkin bisa juga ke New ATH ya, kita belum tahu ya. Kita cek untuk TF 1 bulannya. TF 1 bulannya stochastic RSI ngajak ke bawah ya, tapi di candlenya mau bentuk cup candle baru ya, paling di sini dikoreksi dia yang kayak tadi aku bilang ya, di 400 sampai 600 sekian ya. Kalau mau buyback ya itu bisa naik kok. Kalau di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan bisa ke situ ke 2 juta sekian, insya Allah bisa minimal ke sini nih ke 4 juta ya, mudah-mudahan sampai. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini CKB ya. CKB ini koin kambing hitam sebenarnya. Kadang naik diam-diam aja dia ini. Naik santai tapi pasti.
Kita cek untuk 1 jam ke depan, indikator ya lagi naik ini, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk stochastic RSI dan MACD nya ngajak koreksi dulu, dan ini bentar lagi nabrak parabolic SAR di sini di 385, bisa balik ke sini di 373, maksimal di sini nih di 352 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan CKB ya. Ini juga ngajak koreksi ya, stochastic RSI udah duluan ke bawah, MACD mengikutin ya. Minimal turun ya langsung nabrak parabolic SAR di sini 378, lalu bisa ke sini 350, maksimal di sini nih. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan nih. Ini juga ngajak koreksi ya. Ya langsung dia minimalnya turun ke sini 2-3 hari ke depan ya. Bahkan bisa malam ini 353 langsung nabrak parabolic SAR. Lalu ke sini ke 340, maksimal di sini 306. Kita cek dulu di TF1D ya. Nah, di TF1D berarti kalau mau buyback di sini nih. Untuk CKB ya. Di 3 berapa ini? Di 306 sampai ke 338 ya. Kalau mau buyback CKB, lalu kita cek di TF1D karena dia mau naik ya. MACD udah bengkok ke atas, stochastic RSI mengikuti ya. Kebalik, RSI udah naik ke atas ya, MACD mengikuti, minimal naik bisa ke 410. Lalu ke 427. Dan kalau dia nabrak parabolic SAR di 467, maksimal ke 492 ya, bahkan 500. Kita cek untuk TF1D 3D ya. MACD nya belum ada bengkokan, stochastic RSI udah mulai ada ke arah ke atas ya. Minimal naik untuk minggu depan bisa ke sini 423, bahkan bisa ke sini ya, ke 498 atau 500. Bisa mungkin maksimal ke 600-an ya. Kita cek untuk TF1B. 1W ini ngajak koreksi ya, tapi kayaknya nggak terlalu dalam, paling di sini nih 309, maksimal bisa di 228 ya. Tapi kayaknya cuman di 306-an atau 309 ya. Nah, untuk indikator selanjutnya di 2W nggak bisa dilihat ya. Jadi mohon maaf, tapi CKB ini aku rekomendasikan ya. Lalu koin selanjutnya itu IOST. IOST. Mana ya IOST? Nah, IOST ini juga seperti kambing hitam ya, karena naiknya nggak ketahuan, tahu-tahu naik walaupun perlahan ya. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa yang dipakai ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini di stochastic RSI dan MACD masih datar ya, masih bisa naik. Maksimal mungkin 1 jam ke depan bisa naik ke sini 614 untuk IOST. Lalu nah di TF 2 jam ini ya bisa ngajak koreksi kalau kurang support ya, paling koreksinya juga nggak dalam ya, paling ke sini ke 577, bahkan bisa langsung naik ya, bisa langsung ke 614, lalu ke sini 637, mungkin maksimal di sini di 664 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan inilah yang dorong dia akan naik ya. Dan bentar lagi juga nabrak parabolic SAR di sini ya, karena stochastic RSI, MACD baru hijau pertama ya. Nabrak parabolic SAR di 605, minimal naik ke sini untuk malam ini ya, atau besok pagi 619, lalu bisa ke 661, mungkin maksimal untuk minggu ini 719 ya. Kita cek untuk TF1D. TF1D juga stochastic RSI udah sendiri ya, bisa ada bengkokan ke atas ya. Kalau supportnya dari TF sebelum-sebelumnya bisa naik, minimal naik minggu depan nih ke sini 713, langsung nabrak parabolic SAR, lalu ke sini 779,
lalu ke 833 mungkin maksimal di 920. Kita cek untuk TF3D IOST ya. Stochastic RSI ngajak koreksi dulu. Ntar kita lihat koreksi supportnya di sini. Ini lagi di support ya, kalau jebol mungkin bisa ke sini 340 sampai ke 404 kalau jebol. Kalau jebol buyback di 340 sampai 412 atau 404 ya. Nah, ini juga mau ngajak koreksi lagi ke sini 407 sampai maksimal di 216 ya. Baru bisa naik, tapi ini kayaknya di akhir bulan depan ini baru bisa turun, naik dulu. Dan ini MACD juga masih koreksi ya, tapi ini mau bikin cup candle baru, bisa dilihat ya, aku ilustrasikan cup candlenya. Ini aku geser dulu, ini kayak gini. Aku geser. Nah, mudah-mudahan kebentuk kayak gini, dan mudah-mudahan sampai ke 1000 ya. Tapi tadi sampai cuman dilihat dari TF sebelum-sebelumnya cuma sampai 800 ini ya. Cuman siapa tahu. Lalu kita koin selanjutnya itu ini NXT. NXT ya. Ini koin generasi kedua dari Bitcoin. Cuman kalah pamor sama ETH ya dulu. Kita cek untuk 1 jam ke depan indikator NXT ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. 1 jam ke depan NXT akan turun dulu ya. Stochastic RSI udah duluan, MACD mengikutin. Minimal turun ke sini 225, lalu ke sini 221 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Sama ya, harus koreksi dulu. Tapi kalau dapat support, karena gini, ini bisa naik bisa turun ya, karena stochastic RSI-nya datar. Masih di tengah-tengah, masih bingung dia. Bisa turun, bisa naik. Kalau dia turun bisa ke sini nih. Nih, ke 218. Kalau dia naik nabrak di 241 bisa ke sini. 247 malam ini. Kita cek di TF 4 jam ke depan, ini stochastic RSI-nya ngajak turun ya. Kalau dia turun ke sini minimalnya 224, lalu nabrak parabolic SAR 223, lalu ke sini ke 218. Kita cek untuk TF1D ya. Nah, TF1D ini bisa naik. Ini ada yang lupa ini, Bollinger Band. Nah, jadi kalau mau buyback si NXT ini ya di sini nih. Di 190 sampai ke 218 ya. Kalau mau buyback NXT. Udah itu di TF1D ini stochastic RSI udah ngarah ke atas. MACD biasanya mengikutin, mungkin minggu depan ya, minimal naik ke 247. Lalu ke sini ke 275 langsung nabrak parabolic SAR, maksimal bisa di 312 ya. Kita cek untuk 3D. Nah, ini stochastic RSI juga ngarah ke atas ya, MACD mengikutin. Minimal naik ke sini nih awal bulan depan atau pertengahan bulan depan, lalu maksimal kayaknya bisa di sini atau di sini di 1000, bahkan bisa di sini nih di 1800. Kita cek untuk TF2W ya. Di TF2W ini masih ngajak koreksi, dan ini bisa nabrak parabolic SAR ya. Ini mungkin di akhir bulan 12. Kalau dia berani sampai dia turun di 155, lebih balik lagi ke sini nih di 133. Kita cek untuk TF2W. TF2W juga udah itu langsung turun ya. Jadi jangan di hold terlalu lama untuk NXT ini. Kalau udah naik di kisaran 1000, jual aja nanti. Nah, di TF1M nya ini 1 mon ya. Ini juga masih bingung ya antara naik dan turun stochastic RSI. Kalau dapat support di TF sebelumnya, dan dia kalau awal bulan 12 atau pertengahan bisa nabrak parabolic SAR di 2100, maksimal di sini nih 4500. Kalau supportnya lebih bisa ke sini. Dan kalau dia
di support TF sebelumnya supportnya nggak kuat naik, bisa dump, bisa malah balik ke 1 digit mungkin atau 2 digit ya untuk saat NXT. Lalu koin terakhir Ignis yang aku rekomendasikan untuk bulan Desember ya. Kenapa aku nggak rekomendasiin koin-koin yang agak mahal? Karena ya profitnya agak gede. Contoh misalnya BCH, aku rekomendasikan kalau naik 10 juta cuman profit 2 juta. Enak kalau modal kita bener 9 jutaan atau 7 juta. Kalau 500 ribu atau 1 juta 2 juta kan nggak mungkin tinggi. Jadi aku rekomendasiin koin-koin yang di bawah 50 ribu lah. Jadi biar terasa ya, kayak DEP. Aku rekomendasikan ya masih di harga puluhan ya, di 90-an. Sekarang udah 1000. Alhamdulillah lah. Belum koin yang lain ya. Yang aku ingat cuman DEP karena profitnya paling gede. Mana Ignis? HIJ. Nah ini Ignis koin terakhir yang aku rekomendasiin ya. Kita buka chartnya. Lalu kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah ini untuk Stochastic RSI 1 jam ke depan bisa naik ya. MACD mengikutin, minimal naik ke sini ke 359, maksimal bisa ke sini ke 371. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan bisa koreksi ya. Dan bisa juga naik karena ini Stochastic RSI-nya juga datar ya. Masih bingung mau arah turun atau naik. Kalau di TF 1 jam tadi dapat support ya. Minimal naik 2 jam ke depan ke segini 359. Lalu ke sini 365. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 369, maksimalnya di sini 373 atau 375 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah ini Stochastic RSI-nya juga ngajak ke atas. MACD bisa mengikuti, minimal naik ke 359 ke sini 364, nabrak parabolic SAR di 371, maksimalnya bisa di 375 atau 380-an ya mungkin. Kita cek untuk 1D nya. 1D ini agak gede, ini candlenya harus ku refresh dulu ya. Indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini bisa naik tapi kayaknya nunggu support ya. MACD udah dempet banget ya, biru sama merah, tinggal nunggu support dari TF sebelumnya. Minimal naik ke 376. Lalu ke sini kalau dia nabrak parabolic SAR minggu depan di 430 bisa ke sini ke 439, maksimal di 466 ya. Kita cek untuk TF3D. TF3D juga Stochastic RSI ngajak ke atas ya. Tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku sebutin karena nggak bisa kulihat ya, candlenya terlalu kecil. Kita ke TF selanjutnya di 1W untuk Ignis. Nah ini di Ignis ya, bisa koreksi dulu ini di mana sih. Nah kalau mau buyback sebenarnya di sini aja sih, di 100 sampai ke 200 berapa ini, 284 ya, di 177 sampai 284 kalau mau buyback. Bahkan bisa langsung naik ini ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR 471 langsung bisa ke sini ke 818 dan mungkin maksimal di 966 ya, 1966, 1966. Di TF2W ini ya, ini kalau dapat support dari TF sebelumnya ya bisa naik, tapi ini Stochastic RSI ngajak ke bawah dikit, paling ke 300 atau 288 ya. Kalau dia dapat support di TF sebelumnya langsung nabrak parabolic SAR di sini di 1800-an ini ya.
bisa ke sini maksimal di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ya untuk Ignis. Kita cek ini di 1 M nya ya, 1 bulan 1 mon. Static RSI nya masih bingung mau naik atau ke atas, mau naik atau mau ke bawah ya. MACD masih juga datar tapi cenderung turun ya. Sekali lagi ku bilangin, ini kalau sanggup dia naik ke 4000 di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan, maksimal ke sini nih ke 6000 untuk Ignis. Itu rekomendasi koin yang aku rekomendasikan ya, koin untuk di Indodax ya. Untuk yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.